Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zubair Rasyad, kelas 7B. Saya akan mempresentasikan materi PJOK bab 9 tentang perkembangan tubuh remaja. A. Perkembangan jasmani. Sejak lahir, jasmani seseorang terus tumbuh berkembang, baik dalam bentuk dan ukuran-ukuran badannya, maupun dalam daya kerjanya. Pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kecerdasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor atau keadaan seperti berikut ini. Faktor yang pertama adalah faktor keturunan. Artinya bila orang tuanya besar-besar, mungkin sekali anak-anaknya juga besar-besar. 2. Faktor pembawaan. Artinya perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaannya selama di dalam kandungan. 3. Faktor luar. Faktor luar ini penting sekali diperhatikan sebab kalau sebagai akibat faktor keturunan dan faktor pembawaan, manusia tidak dapat berbuat banyak. Maka manusia pada hakikatnya dapat mengendalikan faktor luar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jasmaninya. Faktor luar yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut. A. Keadaan gizi. Kualitas gizi manusia sejak dalam kandungan dan pada masa-masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. B. Gangguan kesehatan. Anak-anak yang sering sakit sudah barang tentu akan terganggu pula pertumbuhannya. C. Rangsangan. Dengan latihan-latihan jasmani atau berolahraga, jasmani akan dirangsang untuk tubuh menjadi kuat dan sehat. B. Pertumbuhan perkembangan, kebutuhan serta faktor-faktor yang mengaruhi anak usia sekolah. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dipengaruhi oleh interaction dan keputusan-keputusan yang diambilnya setiap saat, sehingga merupakan suatu proses dinamis. Berikut ini akan diuraikan beberapa sifat-sifat dari pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dengan menunjukkan kebutuhan kesehatan siswa sehingga dapat dibuat bimbingan, pendidikan, dan pelajaran-pelajaran yang akan diberikan pada anak usia tertentu. Umur 6-14 tahun. 1. Perkembangan jasmani. A. Perkembangan jasmani relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan pada usia sebelumnya. B. Adanya pertumbuhan bola mata sehingga ada kemungkinan terjadinya gangguan penglihatan pada masa ini. C. Kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah sehingga perlu dijaga sikap duduk dan berdiri yang baik. D. Masa pubertas yang terjadi pada akhir masa ditandai dengan adanya pertumbuhan badan sangat cepat. E. Telah tampak tanda-tanda perubahan masa adolensia, masa remaja. Pada anak laki-laki suara membesar, pada anak perempuan membesarnya buah dada serta haid pertama. F. Perkembangan jasmani saat dipengaruhi oleh lingkungan mental dan sosial. 2. Perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. A. Mulai belajar menghitung, membaca, dan menulis. Dimulai suatu perkembangan kepribadian sosial. C. Pada masa pubertas 12-14, energi meluap. Avantariumusnya dan hubungan dengan orang lain masih canggung. D. Nilai agama, etik, dan estetik masih belum mendalam. Kebutuhan requirements. A. Jumlah makanan yang cukup serta mempunyai nilai gizi yang tinggi. B. Latihan-latihan jasmani dan istirahat yang cukup serta teratur. C. Tindakan-tindakan pencegahan penyakit. D. Di dalam dan di luar lingkungan keluarga perlu diberi kesempatan untuk dapat perkembangan kepribadiannya yang meliputi segi sosial dan moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi. A. Masalah gizi yang antara lain disebabkan oleh faktor emosional. B. Penyakit. C. Masalah gigi berupa antara lain lakukan crowding dan D. Kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik karena perubahan-perubahan yang dialaminya. Masa adolescensia, masa remaja. Perkembangan jasmani. A. Fungsi organ-organ endokrin telah mencapai kesempurnaan. B. Penambahan jaringan lemak di bawah kulit subkutan lebih banyak pada wanita daripada laki-laki. C. Jaringan otot-otot pada anak laki-laki lebih berkembang daripada jaringan otot pada anak perempuan. 2. Perkembangan jiwa, emosi, dan intelek. A. Faktor yang penting ialah perhatian terhadap seks yang mempengaruhi hubungan dengan kawan dari jenis kelamin yang lain. B. Pemikiran sudah kritis juga terhadap kewibawaan orang tuanya. C. Emosi belum mencapai suatu
stabilisasi tertentu dan perlu adanya simpati dan nasihat-nasihat. D. Mulai memisahkan diri dari orang tua dan mencari pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Ada aktivitas dan eksperimen sosial. F. Melakukan proses identifikasi dan intimidasi dibangkitkan dan dikembangkan. Cita-cita mulu dan aspirasi yang tinggi, perlu adanya identifikasi figur yang baik. 3. Kebutuhan requirements. A. Diperlukan adanya pengertian dari orang tua dan keluarga tentang proses perkembangan dan sifat-sifat tertentu pada anak. Masa peralihan ini sulit bagi kedua belah pihak, orang tua maupun anak. B. Perlu penanggapan secara perorangan. Jangan disamaratakan semua anak tanpa mengabaikan faktor-faktor di luar diri mereka. B. Perlu bantuan dalam meringankan setiap tekanan, stres baik fisik maupun mental. D. Diberikan pendidikan tentang kesehatan dan seks yang diatur dan diselenggarakan secara bijaksana, termasuk pengetahuan biologik dari fungsi alat kelamin. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Kurang pengertian, pengetahuan, serta perhatian tentang kesehatan dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, cedera akibat kecelakaan, anemia, penyakit kulit, TBC, kekurangan gizi, dan obesitas. Problem-problem psikologi, problem-problem seks, dan lain-lain. B. Adaptasi sosial yang tidak berhasil menimbulkan bermacam-macam tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik. Konflik dan cara-cara kehidupan yang tidak harmonis dalam keluarga lambat laun dapat menimbulkan gangguan mental, neurosis, psikos, dan narkotika, dan lain-lain. Kehidupan spiritual yang baru berkembang dan dapat berubah-ubah menurut situasi, kondisi, dan waktu, serta dapat menimbulkan penyelewengan atau tindakan ekstrim. 5. Usaha-usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan. A. Pendidikan kesehatan, termasuk di dalamnya tentang perkawinan dan kehidupan keluarganya. H. Pemeliharaan kesehatan badan, termasuk pencegahan penyakit. C. Bimbingan dalam belajar dan aktivitas ekstrakurikuler. D. Pendidikan keterampilan, vocational training. E. Usaha bimbingan dan nasihat bagi pelajar. F. Olahraga kesehatan, pendidikan tentang bahaya-bahaya lingkungan. C. Ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. 1. Ciri-ciri anak sehat. A. Tumbuh dengan baik, dapat dilihat dari naiknya berat badan dan tinggi badan secara teratur dan proporsional. B. Tangkas, gesit, dan gembira. C. Mata bersih dan bersinar. D. Nafsu makan baik, pencernaan baik, bibir dan lidah segar, pernapasan tidak berbau, senang melakukan olahraga, dan menikmati masa istirahatnya secara teratur. F. Kulit dan rambut bersih dan tidak kering. G. Tidak mempunyai perasaan tertekan dan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungannya. 2. Tanda-tanda gangguan kesehatan. A. Keadaan umum. Kesan umum jelek. 2. Sikap tubuh yang buruk. 3. Lekas lelah. 4. Sangat gemuk atau kurus. 5. Kurang bersemangat, lekas lelah. Kebiasaan makan yang kurang baik, kesulitan dalam membaca atau mendengar, dan tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan secara sehat. B. Mata. Sering mengedipkan atau mengusap-ngusap mata, mata berair, banyak kotoran, peradangan mata, mata juling, atau mata terlihat, atau mata melihat terlalu dekat atau jauh. C. Telinga. 1. Berdegung-degung, pekak, pendengaran berkurang. 3. Berair atau nanah, sering merasakan sakit di telinga, bengkak bawah telinga, gondongan. D. Hidung dan mulut. 1. Ingus meleleh atau berdarah. 2. Sukar bernafas dari hidung. 3. Sering pilek, kerongkongan sakit, tonsil membesar, tidur dengan mulut terbuka, mulut berbau, gigi berlubang, dan gusi berdarah. E. Tingkah laku. 1. Gelisah. 2. Gerakan-gerakan tak terkendali. 3. Sering bertengkar, tidak kooperatif. 4. Gangguan berbicara. 5. Sering ke kamar kecil. 6. Mencuri atau kleptomania. F. Sering tak masuk sekolah karena 1.
sering masuk angin, sakit kepala, sakit gigi, ataupun malas bersekolah. Itu sangat tidak buruk ya adik-adik, dan dicontoh yang seperti itu adik-adik. Tanda-tanda kurang gizi. 1. Timbangan berat badan terus menurun atau dalam jangka waktu tertentu tidak kunjung naik. 2. Mata cengkung, lingkaran biru sekitar mata, kelopak atau selaput mata pucat. 3. Roman muka yang tegang atau lemah. 4. Otot lembek, lekas lelah, pucat. 5. Sikap badan yang buruk. 6. Pemarah, sikap masa bodoh, apatis. D. Pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan. 1. Gerak badan, misalnya olahraga. 2. Rekreasi, hiburan. 3. Istirahat. 4. Tidur. Pola-pola hidup sehat. 1. Usaha-usaha tersebut berikut ini. A. Memelihara kesehatan. B. Makanan yang sehat. C. Cara hidup yang teratur. D. Meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan jasmani. E. Meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian. F. Menghindari terjadinya penyakit. G. Melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup sehat. H. Pemeriksaan kesehatan. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.